Buya, semoga sehat selalu. Mau tanya Buya, apa hukum bagi seorang budak? Apakah benar boleh menggaulinya walaupun tanpa nikah? Karena yang aku dengar di channel sebelah katanya boleh. Itulah aku berpikir, apakah benar boleh? Bukankah itu termasuk di dalam lingkup zina, Buya? Budak wanita. Sekarang kita bicara budak wanita. Kalau budak laki-laki nggak boleh dengan tuan putrinya. Jadi budak wanita di dalam Islam. Jadi kita harus tahu perbudakan itu apa sih sebabnya. Perbedaan sebabnya adalah kekafiran dan peperangan. Jadi begini, adanya perbudakan di dalam Islam itu karena menyesuaikan dengan keadaan perbudakan di luar Islam. Karena jika terjadi peperangan itu, pasukan kaum muslimin ditangkap oleh mereka dijadikan budak. Maka di saat tertangkap pasukan lawan, masa tidak kita jadikan budak juga? Karena agar bisa tukar menukar pada akhirnya nanti. Jadi perbudakan itu sebabnya adalah itu, kekafiran. Nah, dan itu budak akan turun-menurun jadi budak. Dan Islam datang justru untuk menghapus perbudakan. Bahkan perbudakan itu yang katanya negara yang di Eropa dan sebagainya, bahkan ditemukan tidak lama masih ada perbudakan di sana. Tidak lama. Hari ini sudah ada, mungkin beberapa tahun yang lalu ada yang menemukan masih ada di bagian tempat dan perbudakan. Benar tidaknya, yang jelas perbudakan di dunia selalu ada. Dan Islam datang untuk menghapus perbudakan, sehingga banyak amalan-amalan itu dihubungkan dengan perbudakan. Misalnya kalau ada orang melanggar berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka apa yang harus dilakukan? Itqu raqabatin, memerdekakan budak. Dikit-dikit itqu raqabatin, merdekakan budak. Kenapa? Kalau langsung serta-merta begitu, nggak akan mampu orang. Karena dia waktu mendapatkan budak, dia beli, tahu-tahunya harus dimerdekakan, habis hartanya. Maka perlahan demi perlahan, dan sukses Islam yang sukses memerdekakan budak. Termasuk di saat seorang budak perempuan, dan benar, tidak harus pakai channel sebelah dan yang lainnya. Di dalam Islam jelas bahwasanya budak perempuan itu boleh digauli oleh tuannya. Tentunya memang ada beberapa ketentuan. Tapi justru di balik pembolehan menggaulinya ini akan mengangkat budak ini pada akhirnya kalau melahirkan sang anak, anaknya merdeka. Bukan budak lagi. Dan setelah anaknya merdeka, dia digelar dengan ummul aulad, maka nanti ibu ini pasti akan merdeka juga. Jadi muqaddimah memerdekakan dia. Jadi kalau seorang sayyid menggauli budaknya, maka ini muqaddimah akan memerdekakan dia. Membidiknya ke sana untuk dimuliakan, diangkat. Jadi bukan serta-merta urusan kehinaan, urusan enggak. Benda bukan zina. Maksudnya ma malakat aimanukum adalah budak. Budak. Jadi ada, dan di situ ada beberapa aturan-aturan tentunya ya yang harus diperhatikan. Berbeda kalau seorang merdeka menikah dengan budak, orang merdeka menikah dengan budaknya seseorang. Di saat tidak mampu memberikan nafkah dan mahar orang merdeka, karena dia sudah butuh menikah, maka dia menikah dengan budak. Maka apa? Kalau menikah, justru anaknya budak nanti adalah budak. Biarpun dengan orang merdeka. Tapi justru dengan di milkul yamin, dimiliki lalu digauli, anaknya menjadi merdeka. Begitulah. Kenapa kalau tiba-tiba seorang laki-laki merdeka menikah dengan budak perempuannya orang, menikah sah dengan akad, dengan wali sesuanya, kemudian dia melahirkan kok anaknya jadi budak? Karena apa? Menjaga hak miliknya orang tersebut. Sebab anaknya adalah harus budak juga. Karena yang dinikahi adalah perempuan miliknya, budak miliknya tuannya. Jangan sampai nanti hilang. Kalau jadi merdeka nanti gimana? Masa budak saya tiba-tiba merdeka? Hilang dong duit saya. Jadi kalau kita amati, justru yang demikian itu adalah awal memerdekakan, menuju kemerdekaan seorang budak perempuan. Di saat digauli oleh tuannya, kemudian dia sampai punya anak namanya ummul aulad, bersama matinya tuan, maka dia akan merdeka. Begitulah ulama menjelaskan. Jadi kadang kalau mandang becik, oh kok jadi budak memperoleh hawa nafsu. Enggak, mereka juga tidak gampang urusan dengan budak karena punya keturunan. Dia akan memilih. Tentunya ada memilih yang soleha, yang memilih ini untuk punya keturunan yang baik. Baik seperti itu. Jadi perbudakan ada di dalam Islam, bukan Islam yang mengadakan,
tapi Islam menemukan di kenyataan bahwasanya perbudakan ada, maka Islam itu tetap mengakui adanya perbudakan, akan tapi perlahan demi perlahan Islam menghapus dan berhasil sukses. Sampai hari ini sudah nggak ada perbudakan. Biarpun disebut dalam kitab fikih paling akhir bab perbudakan, itu hanya sekedar ilmu saja, kita tidak mengerti tentang prakteknya perbudakan. Makanya kalau kita melakukan pelanggaran pun itu kurokabatin langsung dihapus, nggak kelihatan. Bagaimana? Itu lompati, karena nggak budak hari ini. Coba cari budak di sana, nggak ada.